Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen letter dan client representation. Dengan kami yang beranggotakan Mita Fahriana, Sinta Nurwanti, dan Diva Putri Widianti. Di sini manajemen letter adalah sebuah surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik yang ditujukan kepada klien atau perusahaan yang diaudit. Contoh dari manajemen letter dapat dilihat pada gambar ini yang berisikan tentang saran-saran yang diberikan oleh auditor kepada klien. Tentang representation letter adalah surat yang dibuat oleh perusahaan klien yang ditujukan kepada kantor akuntan publik yang biasanya berisikan tentang pernyataan umum dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini dapat dilihat aset yang dimiliki oleh perusahaan baik dari piutang, persediaan, aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Dalam uji ketaatan dilakukan oleh auditor dapat dilihat pada transaksi pengeluaran kas, penerimaan kas, penjualan, pembelian, pembayaran gaji, dan koreksi atau penyesuaian. Dengan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung, otorisasi pejabat yang berwenang, kebenaran perhitungan matematis dalam dokumen pembukuan, kebenaran pendebitan dan pengkreditan transaksi ke setiap perkiraan buku besar, dan setelah melakukan uji ketaatan dapat ditarik kesimpulan tentang kelebihan dan kelemahan dari pengendalian internal suatu perusahaan. Cara mempelajari SPI klien. Setelah melakukan uji ketaatan, maka dibuat suatu kesimpulan yang berisikan temuan baik dari kelemahan ataupun kelebihan dari sisi SPI klien yang dirangkum dalam manajemen letter kemudian disampaikan atau diberikan kepada perusahaan atau lebih tepatnya kepada manajer puncak atau pejabat yang lebih tinggi. Misalnya, kelemahan ditemukan di bagian penjualan, maka serahkan manajemen letternya kepada manajer penjualannya. Selanjutnya, komponen laporan audit independen. Dalam laporan komponen audit independen yang harus dicantumkan baik dari laporan audit independen tidak wajar maupun laporan wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, harus ada judul, pihak yang dituju, paragraf pendahuluan, masalah audit utama yang relevan dengan klien, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, paragraf opini, laporan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya, dan tanda tangan firma atau partner perikatan, tanggal pelaporan atau alamat firma atau kantor akuntan publik. Di sini saya akan menerangkan tentang jenis laporan auditor independen. Yang pertama ada laporan audit independen wajar tanpa pengecualian. Bentuk paling standar dari laporan auditor di mana segala sesuatu disajikan secara adil dalam semua hal yang material disebut laporan auditor wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Pendapatan wajar dengan pengecualian dilaporkan jika ada kesalahan material dalam pelaporan keuangan atau jika auditor tidak dapat mengumpulkan cukup informasi untuk memverifikasi aspek tertentu dari pelaporan. Yang ketiga, opini tidak wajar. Opini merugikan atau tidak wajar melaporkan jika terdapat kesalahan material dalam laporan keuangan yang berdampak negatif terhadap keakuratan laporan keuangan. Yang keempat, laporan audit tidak berpendapat. Penafian opini dilaporkan jika audit
tidak dapat atau menolak untuk menyatakan opini atas laporan keuangannya. Yang kelima, opini wajar tanpa pengecualian dan paragraf penjelas. Modified unqualified opinion. Jenis opini yang satu ini diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapat wajar. Nah, di sini ada contoh opini wajar tanpa pengecualian. Yang pertama di sini ada judulnya, judul laporan audit independen. Terus ada nomor laporannya. Yang ketiga, ada pihak yang dituju. Paragraf yang pertama berisi tentang masalah audit utama yang relevan dan dengan klien. Paragraf kedua berisi tentang tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Paragraf yang ketiga, tanggung jawab berisi tentang tanggung jawab auditor. Nah, paragraf yang terakhir berisi tentang opini. Opini yang menjelaskan bahwa laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasi perusahaan perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, bagian yang bawah ini adalah nama kantor KAP dan ini adalah tanda tangan auditor dan tanggal pengesahannya. Nah, di sini juga ada contoh opini wajar dengan pengecualian. Sama seperti tadi di halaman depan ini ada judul laporan audit independen wajar dengan pengecualian. Nah, di sini ada nomor laporannya. Nah, di sini ada ditujukan untuk siapa. Nah, paragraf yang pertama adalah berisi tentang masalah audit keuangan. Paragraf yang kedua adalah tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Paragraf yang ketiga berisi tentang tanggung jawab auditor. Nah, paragraf yang terakhir ini adalah pernyataan wajar dengan pengecualian yang berisi menurut pendapat kami perubahan metode penilaian persediaan yang kami uraikan dalam paragraf di atas laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dengan semua hal material posisi keuangan PT Sukandar pertanggal 31 Desember 2022 dengan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, di sini ada nama kantor KAP, tanda tangan auditor, dan di sini ada tanggal pengesahannya. Nah, di sini ada contoh opini tidak wajar. Seperti tadi, di sini ada judulnya laporan auditor independen tidak wajar. Di sini ada nomor laporan dan di sini ada isi tentang ditujukan untuk siapa. Paragraf pertama berisi tentang masalah tentang laporan keuangan konsolidasi PT Tawakal Sumber Cahaya dan entitas anak yang terlampir. Yang paragraf kedua tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Paragraf yang ketiga tentang tanggung jawab auditor. Dan yang ini tentang opininya. Menurut opini kami karena dampak hal yang kami uraikan di atas laporan keuangan kami sebut di atas tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di sini ada nama kantor firmanya, kantor KAP. Di sini ada tanda tangan auditor. Dan di sini ada nama jelas. Di sini ada tanggal pengesahannya. Nah, di sini ada contoh opini tidak memberikan pendapat. Ini ada judulnya laporan auditor independen, nomor laporan. Dan ini adalah yang dituju untuk siapa. Di sini
Paragraf pertama berisi tentang masalah audit utama yang relevan dengan klien. Paragraf kedua adalah tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasinya. Yang ketiga ada tanggung jawab auditor. Yang keempat ada basis opini tidak menyatakan pendapat. Yang kelima, opini tidak menyatakan pendapat. Nah, yang terakhir adalah penekanan suatu hal yang berisi kami membawa perhatian ke catatan 1.f.2 dan 13 atas laporan keuangan konsolidasi yang menjelaskan tentang penjualan dan pengalihan seluruh saham pada entitas anak Pil 31 Desember 2018. Nah, di sini ada nama firmanya, di sini ada tanda tangan auditor dan nama jelas, dan ini tanggal pengesahannya. Nah, di sini ada contoh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf. Di sini ada judulnya laporan auditor independen. Di sini ada yang dituju untuk siapa. Paragraf pertama menunjukkan masalah audit utama yang relevan dengan klien. Yang kedua tanggung jawab manajemen terkait laporan keuangan. Yang ketiga tanggung jawab auditor. Yang keempat opininya. Yang kelima ada hal lain. Hal lain yang berisi laporan keuangan terlampir telah disiapkan dengan asumsi bahwa PT Antam Pratama akan terus going concern seperti dibahas dalam catatan 11 atas laporan keuangan. PT Antam Pratama menderita kerugian operasi yang berulang dan mengalami defisiensi modal bersih yang meningkatkan keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan untuk terus going concern. Rencana manajemen mengenai hal ini juga diuraikan dalam catatan 11 laporan keuangan ini tidak menyertakan penyesuaian apapun yang berasal dari hasil ketidakpastian ini. Nah, di sini ada nama kantor akuntansi publiknya. Di sini ada tanda tangan auditor dan di sini ada nama jelas. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.